Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukri ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Saudaraku dimanapun sedang berada, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan satu wawasan tentang berpetualang dan bereksplorasi ke dunia akhirat, ke alam akhirat. Apakah ini mungkin bagi kita, saudaraku yang dirahmati Allah? Secara normal manusia memang tidak mungkin untuk pergi ke alam akhirat sebelum tiba saatnya kematian, karena batas antara dunia dan akhirat adalah kematian, dan itu sudah jelas baik secara nalar logika maupun secara dalil. Jadi mungkinkah manusia yang dohirnya masih hidup di dunia bisa menembus alam akhirat? Saudaraku, coba sedikit kita tengok kembali kisah para nabi dan rasul. Pada kisah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Dan satu kisah dari beliau yang masih tidak mungkin dilupakan oleh semua orang adalah kisah Isra dan Mi'raj, yang tentunya sadar bahwa dalam kisah ini Nabi berpetualang, bereksplorasi ke alam akhirat tanpa bisa dibantah oleh siapapun, sehingga beliau mampu menceritakan kepada umatnya, karena memang beliau masih hidup di dunia. Kalau ada yang mengatakan itu kan nabi, itu kan rasul yang dikasih mukjizat Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa seperti kita, itu memang benar juga. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya sebagai suri tauladan, apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi bisa kita contoh, bahkan kita menirunya tanpa terkecuali, kalau diizinkan oleh Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut pandangan agama Islam sendiri, menembus alam akhirat menjadi hal yang mungkin dilakukan bagi mereka yang mau sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh dalam usahanya, dalam niatnya untuk mewujudkannya, tentu dengan seizin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tahulah saudaraku, dalam satu hadis pun disebutkan ada mutu qabla an tamut, dan ini nyata dan bisa kita buktikan, kita rasakan saat kita di dunia, khususnya bagi kami yang sudah masuk dan belajar dalam sebuah majelis dzikir tarekat, khususnya dalam tarekat Naksabandiyah Al-Khalidiyah, yaitu sebuah jenjang majelis dzikir yang telah saya ikuti selama ini. Bagi setiap mereka yang memang berezeki, ketika masuk baiat, hal ini akan segera
bisa dibuktikannya sendiri. Di dalam baiat ini, khususnya dalam tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah ini, mempunyai satu pengertian di mana yang disebut dengan baiat adalah kita akan ditingkatkan kesadaran dimensionalnya, yaitu yang awalnya hanya terbatas pada kesadaran akal dan nalar jasmani, ditingkatkan menjadi kesadaran di dimensi roh, dimensi rohaniyah. Dari sinilah kisah di mana Nabi pernah bersabda, udkhulu fis silmi kafah, udkhulu fis silmi kafah. Dan ternyata aplikasinya dapat kita temukan di dalam majelis dzikir tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Saudaraku, kalau sekiranya omongan saya ini dianggap sebagai omong kosong atau hanya cerita bermodus, monggo para sedulur sedaya, para saudaraku semua, untuk membuktikannya akan kebenarannya. Semoga dengan mengikuti pelajaran dari kami ini, kalian akan terbuka mata hatinya, tergugah jiwa raganya untuk bisa berjalan menuju keridhaan Allah hingga bisa membuktikan alam akhirat dalam keadaan